tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, informasi-informasi agama tidak dia bisa masukkan sebagai komponen sehingga dia tidak bisa mempercayai Tuhan. Tapi tetap nomor satu adalah kepercayaan dia terhadap rasionya. Kalau yang percaya pada Tuhan mungkin approach-nya agak lain. Ini saya tidak bisa menemukan tidak bisa menemukan rasio di mana kok Tuhan dibuktikan dengan ini tidak bisa, buktikan ini dengan tidak bisa, buktikan dengan ini tidak bisa. Maka di situ ada jengkal yang namanya iman. Ada dua cara untuk mengkonfirmasi kebenaran, memastikan bahwa itu benar, dan yang lain memastikan bahwa yang lain itu salah. Jadi tidak ada konklusi lain selain bahwa yang itu benar. Jadi nek Islam ki ana sing kalimate nek ra salah kae la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ada kalimat tiada Tuhan dulu. Sudah dia pastikan bahwa ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan. Ternyata bukan semua. Terus dia ada koneksi-koneksi di situ yang tidak mungkin dijelaskan. Iki nek fisika, aku tak ngomong soal fisika saiki. Bukti Tuhan itu empiris, Mas. Neng aku kudu jelaske dengan eksperimen fisika iki ya. Ya ora apa-apa lah. Modar urusanmu. Gini, kalau di fisika ada yang namanya slit eksperimen. Bayangkan di belakang ada layar. Di sini ada sumber cahaya. Di antara layar dan sumber cahaya ada satu lagi layar yang dibelah, ada lubang di tengahnya. Ketika cahaya dihidupkan, di layar yang belakang gambarnya gimana? Gimana? Terang, gelap gitu ya? Pendar gitu ya? Oke. Sekarang dibuat percobaan lagi, lubangnya ada dua, double slit eksperimen namanya. Double slit, slitnya ada dua. Slit ya, tutu silit. Lubang, ya memang bentuknya kayak silit sih, tapi slit maksudnya. Jadi ada dua lubang cahaya di situ yang ditembakkan cahayanya. Cret. Di belakangnya gimana gambarnya? Terang, gelap, tapi dua garis gitu. Tidak, yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini signifikansinya apa? Kalau yang satu terang dan sampingnya sama-sama gelap, itu sifatnya kan seperti partikel. Koyo pasir, dilempar situ, yang paling tengah terang, yang samping gelap. Kalau yang tiba-tiba garis hitam putih itu tadi, itu sifatnya seperti gelombang. Kalau gelombangnya seperti neng banyu kayak loh, ada gelombang, ada dua lubang, nanti saling bertabrakan. Kalau yang saling menguatkan dia jadi terang, yang saling menghancurkan dia jadi gelap. Gelap terang, gelap terang. Ini sama-sama cahaya tapi punya dua sifat. Yang satu sifatnya partikel, yang satu sifatnya gelombang. Terus dibuatlah eksperimen. Ini kalau dia partikel kan ada partikel terkecilnya di cahaya yang disebut sebagai foton namanya. Kemudian dikasih detektor di salah satu slitnya. Aku kok eling silit terus loh. Salah. Di salah satu slitnya agar dia tahu ini fotonnya lewat kanan atau lewat kiri. Ditembakkan satu demi satu fotonya. Das. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam dua garis itu adalah seperti terjadi dalam satu garis. Terang, semakin gelap. Ditembakkan satu demi satu. Kalau nggak ada detektornya ini tadi, tetap dia bersifat gelombang. Ini signifikansinya apa? Perbedaan antara eksperimen A dan eksperimen B yang ada detektor A dan tidaknya, itu bedanya hanyalah kita tahu informasi cahayanya lewat mana. Jadi potensi yang namanya gelombang, dia memanifestasi menjadi benda ketika kita tahu informasi. Bedanya cuma itu, informasi. Berarti ada orang yang mengamati, menyerap informasi. Perubahan dari potensi menjadi informasi, benda jadi benda itu perbedaannya hanya ada yang mengawasi, ada kesadaran yang melihat, memproses informasi itu. Gampangnya gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, loh iki jagat raya ono kabeh. Ini bukan gelombang ini partikel-partikel yang sudah memanifestasi ini. Ini jadi proton, jadi neutron, jadi bintang, jadi apa, ini udah jadi semua ini. Terus yang mengamati siapa? Pertanyaannya seperti itu. Terus yang mengamati jagat raya ini njuk sapa? Yang membedakan dari potensi menjadi partikel itu tadi adalah ada kesadaran yang mengamati. Terus kesadaran siapa ini yang mengamati? Tidak punya jawabannya mereka.
menemukan jawabannya di agama. Oh jojo ki sing disebut Tuhan kae yo. Tapi karena gengsi yang ngomongnya kesadaran kosmos atau kesadaran yang lebih besar misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda lihat mungkin sekitar tahun 1930-40-an itu ketika eksperimen itu populer, banyak yang jadi pendeta, banyak yang ke agama dan segala macam. Karena mereka sadar bahwa ada komponen-komponen yang ternyata sains ini masih mudah juga untuk mencoba memahami alam. Ada mungkin agama yang sudah punya jawabannya walaupun belum kita tahu sebabnya. Menurut saya bedanya ateis sama teisme adalah rentang iman di situ. Kita percaya sama Tuhan, percaya sama itu, urusannya kan ya urusan percaya. Percaya dulu, kita mencari buktinya kemudian. Bukan mencari buktinya sehingga percaya. Wong kita membuktikan ini hari Jumat aja nggak bisa kok. Apa buktinya hari Jumat? Jumatan, gue Jumatan gara-gara apa? Gara-gara Jumatan bolak-balik kowe wong kentir kowe orang. Enggak, Jumat kan karena persetujuan. Urusannya persetujuan bersama bahwa ini adalah Jumat. Anda lupa dulu ada 10 hari yang hilang dimajukan. Jumat sebenarnya nggak jadi Jumat, udah dimasukin Juli sama Agustus. Apa benar-benar Jumat? Ini kan urusan persetujuan. Kita membuktikan ini hari Jumat sebenarnya Jumat menurut Allah Subhanahu wa taala aja nggak bisa. Jangan, itu ya iman juga sebenarnya. Iman yang tidak diamini mungkin.